Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1527. Satu orang bisa. Keluarga Wu. Sejak Wu Tianze meninggal, Wu Chengjun merasa hidupnya telah kehilangan harapan. Keluarga Wu tidak memiliki keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Hatinya hancur dan dia benar-benar putus asa. Jika dia punya kesempatan untuk melakukannya lagi, dia tidak akan pernah memilih untuk menjadi musuh Ji Fei. Ini adalah hal yang paling dia sesali dalam hidupnya. Banyak urusan perusahaan ditangani oleh sekretaris, sementara dia berurusan dengan alkohol setiap hari. Ternyata sangat mudah bagi sebuah keluarga untuk menolak. Suara monyet Su terdengar di dalam rumah. Wu Chengjun yang mabuk dan linglung membuka matanya dengan keras. Matanya penuh kebingungan. Ia sangat penasaran dengan pria kurus namun energi di depannya. Tetapi hahaha, Wu Chengjun tertawa dua kali. Monyet Su tercengang. Wu Chengjun kemudian menangis terseduh-seduh. Bagaimana kalau kita tidak menolak, hanya sedikit dari kita, para orang tua, yang tersisa di keluarga Wu. Bahkan jika kita punya anak sekarang, sudah terlambat. Mustahil, bahkan jika kita berkembang lagi, apa yang akan terjadi? Wu Chengjun berbicara dengan sangat lugas, bahkan tanpa menyembunyikan rasa sakit di hatinya. Hal ini sedikit mengejutkan Su Hou. Ia tidak menyangka Wu Chengjun bahkan tidak peduli dengan wajah dan martabatnya. Wu Chengjun, karena kamu sangat membenci Ji Fei, kenapa kamu tidak membalas dendam pada Ji Fei? Su Mangqi melanjutkan, balas dendam? Dia membunuh ketiga putraku, dan itu tidak ilegal. Bagaimana aku bisa membalas dendam? Dan siapa di antara kita yang bisa mengalahkannya? Nada bicara Wu Chengjun penuh dengan kebencian, tetapi dia tidak berdaya. Su Hou menghela napas. Ji Fei memang sangat kuat, tetapi ada seseorang yang tidak sekuat itu, dan dia adalah musuh yang membunuh putramu. Siapa? Wu Chengjun menatap Su Hou. Matanya penuh harap. Ia benar-benar ingin membunuh pihak lain sekarang juga dan membalas dendam. Zhao Wenqian? Su monyet memandang Wu Chengjun dan berkata, Zhao Wenqian, apa yang terjadi padanya? Dia tidak membunuh anakku. Melihat Wu Chengjun masih belum tahu, Su Hu tersenyum dan berkata, apakah kamu juga berpikir bahwa Zhao Wenqian yang sekarang masih Zhao Wenqian? Apa maksudmu? Wu Chengjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Wenqian saat ini sebenarnya adalah Sun Sengshu, kata Su Hou tiba-tiba dengan nada serius. Apa? Dia juga mantan Wu Tianze? Mustahil. Perkataan monyet Su membuat Wu Chengjun menjerit. Namun tak lama kemudian dia terdiam lagi, karena teringat satu hal, yakni Wu Tianze yang sudah meninggal itu bukanlah Wu Tianze, melainkan Zhao Wenqian, atau Zhao Wenqian yang berkepala naga. Ji Fei masih ingat dengan jelas adegan melihat Wu Tianze palsu di aula duka. Bagaimana dengan Zhao Wenqian sekarang? Mungkinkah itu benar-benar Sun Sengshu? Memikirkan hubungan ini, Wu Chengjun merasa bingung dan bahkan ketakutan yang tak dapat dijelaskan, tetapi segera dipenuhi dengan kemarahan. Sialan. Dia tidak pernah membayangkan hal itu akan begitu rumit, bahkan dalam mimpinya. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Wu Chengjun sudah benar-benar sadar. Ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih lengan Su Hou. Matanya penuh tanya. Ia seolah ingin menatap Su Hou, takut ia akan berbohong. Su Hu menggoyangkan lengannya pelan dan menepis tangan Wu Chengjun. Wu Chengjun, kalau itu palsu, menurutmu Zhao Wenqian sekarang siapa? Bukankah ini bohong? Sialan, Sun Sengshu sialan, dia benar-benar menipuku dan keluarga Zhao. Aku akan pergi ke keluarga Zhao untuk mencarinya sekarang. Aku yakin keluarga Zhao juga akan membunuhnya.
Setelah Wu Chengjun selesai berbicara, dia berdiri dan hendak pergi. Kau benar-benar bingung, dan kau bingung karena usia tua. Nada bicara monyet Su penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Apa katamu? Wu Chengjun berhenti dan menatap Su Hou. Nadanya bercampur amarah. Keluarga Zhao tidak mengambil tindakan apapun terkait masalah ini. Mereka bahkan mengumumkan akan memberikan semua hak waris keluarga Zhao kepada Huo Lei, tanpa menyebut Zhao Wenqian. Namun, apa kenyataannya? Bukankah sekarang masih milik keluarga Zhao? Bukankah masih diberikan kepada keluarga Zhao? Apa maksudmu? Keluarga Zhao tahu bahwa Sun Sengshu adalah Zhao Wenqian. Dia bahkan mungkin anak hilang Zhao Mengde yang dibesarkan sebagai Sun Sengshu dan sekarang mengakuinya sebagai keluarga Zhao. Itulah sebabnya keluarga Zhao tidak peduli dengan Zhao Wenqian yang telah meninggal. Kalau tidak, mengapa mereka tidak bertanya? Ini, Wu Chengjun sedikit bingung. Anda mengabaikan poin yang lebih penting. Apa? Wu Chengjun kini benar-benar kehilangan akal sehatnya dan sepenuhnya mengikuti arahan Su Hou. Ji Fei adalah putra Zhao Mengchen. Keluarga Zhao memberikan harta mereka kepada Zhao Mengchen dan Huo Lei. Bukankah itu berarti harta mereka diberikan kepada Ji Fei? Jika Zhao Wenqian benar-benar meninggal, menurutmu apakah Ji Fei akan cemas dan akan menyelidiki masalah ini? Mendesis, Wu Chengjun menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi pikiran mendalam. Perkataan monyet Su ini membuatnya sepenuhnya mengerti bahwa Sun Sengshu saat ini adalah Zhao Wenqian, tidak ada kepalsuan. Dengan kata lain, Sun Sengshu membunuh Wu Tianze, dan kemudian membunuh Zhao Wenqian palsu yang tumbuh dalam keluarga Zhao. Dia tiba-tiba teringat bahwa Ji Fei telah bertanya pada Donglan apa perbedaan antara kedua Wu Tianze, lalu mencekiknya sampai mati. Bukankah itu berarti Ji Fei tahu bahwa Wu Tianze palsu? Pak, apa yang harus saya lakukan? Mohon beri saya saran. Wu Chengjun tidak lagi memiliki kemampuan penilaiannya sendiri dan dia sepenuhnya percaya pada Su Hou. Kau mau mendengarkan arahanku, kan? Wu Chengjun mengangguk dan berkata, jika kau bisa membantuku membalas dendam, aku bersedia memberikan keluarga Wu kepadamu. Ketika monyet Su mendengar ini, hatinya bergetar. Jika mereka semua benar-benar menjadi miliknya, itu akan luar biasa. Namun, dia masih menatap Wu Chengjun dengan tenang. Jika kamu mendengarkan pengaturanku, kamu harus mengambil 2 langkah sekarang. Tuan, tolong ceritakan lebih detail. Wu Chengjun sudah berdiri dan berkata kepada Su Hou dengan penuh hormat. Yang pertama adalah melawan keluarga Zhao sampai mati di dunia bisnis. Keluarga Wu sekarang tidak punya penerus. Jadi apa gunanya meninggalkan semua kekayaanmu? Apa kau hanya menunggu mereka menelanmu? Mendengar ini, mata Wu Chengjun langsung berbinar, lalu tatapannya tajam. Ia mengangguk kepada Su Hou dan berkata, saya sudah mencatat saran Anda, Tuan, saya setuju. Su Hou juga berdoa dalam hatinya agar uang itu tidak terbuang sia-sia. Ia masih berharap uang keluarga Wu akan menjadi miliknya. Tentu saja, ia juga berharap melalui keluarga Wu, harta keluarga Zhao juga akan menjadi miliknya. Yang kedua adalah mengambil tindakan terhadap orang-orang Sun Seng dan membalaskan dendam putramu Wu Tianze. Wu Chengjun mengangguk langsung. Bagus sekali, aku tak sabar untuk membalaskan dendam putraku. Tuan, apakah Anda punya ide bagus? Aku bersedia mengikuti instruksi Anda. Bagaimana kalau kamu menghabiskan uang untuk menculiknya? Menculik, benar, menculik Sun Sengshu. Lalu meminta uang kepada keluarga Zhao dan memaksa mereka menjual properti mereka dengan harga murah. Bukankah ini ide yang bagus? Sun Sengshu tidak sederhana. Bagaimana aku bisa menculiknya? Di mana aku bisa menemukannya? Satu orang bisa melakukannya,
Bab 1528 mengunjungi Han Lu. Wu Chengjun menatap Su Hou dengan heran. Ia tak menyangka mengapa Su Hou berkata satu orang saja sudah cukup. Tentu saja, dia tidak tahu siapa orang ini, menatap Wu Chengjun, menunggu jawabannya. Kau bisa memanfaatkan Han Lu, yang dekat dengan Sun Sengshu, untuk menyuapnya. Han Lu bisa menculik Sun Sengshu, dengan waktu, lokasi, dan orang yang tepat. Itu cara termudah. Mata Wu Chengjun berbinar, memikirkan bagaimana Sun Sengshu akhirnya memilih Han Lu karena penyamaran Han Lu sebagai Ji Meiyan terbongkar di upacara pertunangannya dengan Ji Meiyan. Apakah Han Lu ini baik-baik saja? Bukankah dia kekasih Sun Sengshu? Menurutmu ini apa? Su Hou melemparkan setumpuk foto ke depan Wu Chengjun. Wu Chengjun melihatnya dan menyadari bahwa semuanya adalah foto Han Lu dan para pria yang menjijikkan. Ia hanyalah seorang wanita yang sedang memotret. Selama kau menggunakan ini untuk mengancam Han Lu, dia pasti akan setuju. Bukankah dia dari keluarga bela diri kuno? Dia cuma terpuruk. Apa yang harus kulakukan kalau dia mau membunuhku? Aku akan melindungimu. Anda? Wu Chengjun menatap Su Hou. Matanya dipenuhi keinginan dan kekhawatiran. Tetapi dia tidak langsung mengangguk. Setelah hening sejenak, Wu Chengjun mengambil cek di atas meja dan menulis cek senilai 1 miliar. Tuan, ini hadiah Anda karena telah membantu saya menangani Han Lu. Ketika Su Hou melihat uang itu, matanya berbinar dan diam-diam ia mengacungkan jempol kepada Wu Chengjun dalam hati. Ia sungguh orang yang cerdas. Ia jelas-jelas menggunakan uang itu untuk membeli keselamatannya sendiri. Tetapi ia mengatakan itu adalah uang untuk berurusan dengan Han Lu. Jika kita berbicara tentang uang untuk melindungi keselamatan Wu Chengjun, maka 1 miliar terlalu sedikit. Implikasinya adalah nyawa Wu Chengjun bernilai 1 miliar. Tetapi jika kita ingin berurusan dengan Han Lu sekarang, uangnya akan banyak. Aku akan membantumu menghadapi Han Lu secara gratis kali ini. Su Hou menahan keinginannya untuk membayar dan menolak. Apa? Wu Chengjun menatap monyet Su. Matanya penuh kebingungan dan keraguan. Kalau orang lain, dia mungkin bisa percaya. Tapi dia baru saja melihat cahaya di mata monyet Su ini. Dia jelas menginginkan uang itu. Jadi kenapa dia menolaknya? Mungkin kamu tidak tahu siapa aku? Su Hou menatap Wu Chengjun dan bertanya. Wu Chengjun mengangguk, saya tidak tahu siapa pria itu. Kau ingat Jalan Suzong? Organisasi pembunuh kita terbunuh karena Suzu membantu keluarga Wu Mu, menyinggung Ji Fei, dan membunuh orang-orang kita. Itulah sebabnya Jalan Suzong ingin membunuh Ji Fei, yang menyebabkan kehancuran seluruh Jalan Suzong. Ketika Su Hou mengatakan ini, nadanya berat, dan matanya dipenuhi amarah yang mendalam dan niat membunuh. Jelas sekali bahwa ia sangat marah dengan hasil ini. Tubuh Wu Chengjun juga bergetar. Dia tidak menyangka Su Hou ternyata dari Suzongland. Dia tahu Suzong Xiang telah mencoba membunuh Ji Fei satu demi satu. Bahkan ketika Suzong Xiang gagal dan keluarga Wu tidak mengeluarkan uang sepeser pun, dia tetap merasa beruntung. Namun, sekarang setelah mereka datang kepadanya, meskipun tidak meminta uang, dia tahu bahwa dia berutang banyak nyawa kepada mereka. Tuan, jika Anda bisa membantu keluarga Wu kami membalas dendam atas kehilangan mereka, semua harta benda kami akan menjadi milik Anda. Saya bahkan rela mengorbankan nyawa saya untuk memberi penghormatan kepada arwah-arwah di Jalan Suzong. Su Hou tercengang mendengar ini. Ia tak menyangka Wu Chengjun akan begitu lugas. Lalu ia mengacungkan jempol dan berkata, kamu memang pantas menjadi kepala keluarga. Kamu punya pikiran dan visi yang berbeda. Wu Chengjun mengangguk. Jangan khawatir, Tuan, saya bisa mengalihkan aset keluarga Wu atas nama Anda sekarang juga. Su Hou kembali terkejut. Tindakan Wu Chengjun sungguh tegas dan patut dikagumi.
Hal ini membuatnya malu dan tak berani bertanya langsung. Jangan bahas ini lagi. Ayo kita cari Han Lu sekarang. Wu Chengjun menatap Su Hou. Apakah kamu tahu di mana Han Lu? Bukankah dia di keluarga Zhao? Bagaimana mungkin wanita yang pelin-pelan dan jalang yang bau itu ada di keluarga Zhao? Apakah Sun Sengshu tertarik padanya? Keraguan Wu Chengjun membuat Su Hou kehilangan kata-kata. Ia juga tidak mengerti mengapa Sun Sengshu tidak membunuh Han Lu, tetapi membiarkannya tinggal di Longdu dan bahkan mencarikannya rumah. Kita bicarakan nanti setelah sampai di sana. Setelah Su Hou selesai berbicara, ia mengajak Wu Chengjun keluar. Keduanya naik mobil dan, di bawah arahan Su Hou, tiba di sebuah permukiman pinggan yang sangat sederhana setengah jam kemudian. Han Lu tinggal di lingkungan ini. Alis Wu Chengjun semakin berkerut. Jika bukan karena kejadian ini, dia mungkin tidak akan pernah sampai ke titik ini seumur hidupnya. Suhu mengangguk. Semakin tersembunyi suatu tempat, semakin baik untuk menyembunyikan wanita cantik, kan? Kau yang paling tahu. Bukankah Ibu Wu Tianze bersembunyi di tempat seperti ini? Wu Chengjun mengangguk. Ekspresi malu di wajahnya. Ia bahkan lebih terkejut lagi dengan Monyet Su. Mengetahui berita ini, ia tidak berani menentang Monyet Su. Kedua pria itu segera tiba di gedung 7 dan berhenti di pintu unit 1 ketika dua pria segera keluar dari kegelapan. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, Han Lu ada di atas sejak tadi. Sun Sengshu tidak datang. Su Mangqi mengangguk. Sangat puas dengan penampilan kedua orang itu. Ayo naik. Setelah mengatakan itu, dia membawa Wu Chengjun ke atas. Mereka berdua sampai di pintu kamar 202 di lantai 2. Su Hou menempelkan telinganya ke pintu dan mendengarkan. Tidak ada suara apapun di dalam. Suasananya sangat sunyi. Su Hou berbisik kepada Wu Chengjun. Ayo masuk langsung. Dan dengarkan aku ketika saatnya tiba. Wu Chengjun tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Su Hou mengeluarkan kunci dari sakunya, langsung memasukkannya, lalu membuka pintu dengan bunyi klik. Begitu pintu terbuka, suara merdu Han Lu terdengar dari dalam. Sayang, kenapa kamu tidak meneleponku saat kamu datang? Apa kamu kesini untuk menanyakan keadaanku? Apa kamu tidak percaya padaku? Kamu siapa? Suara genit Han Lu akhirnya berubah menjadi pertanyaan gugup dan waspada. Ia menatap Su Hou dan Wu Chengjun dengan tatapan defensif, bahkan siap menyerang. Namun tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada wajah Wu Chengjun. Ia mengenali Wu Chengjun. Nona Han Lu, jangan gugup, kami di sini untuk menemuimu. Su Hou berbicara lebih dulu. Han Lu waspada terhadap Monyet Su yang kurus dan pintar. Siapa kamu? Bukan urusanmu siapa aku hanya ingin tahu apakah kamu ingin menghasilkan uang. Kata-kata Su Hou sangat lugas. Kata, menghasilkan uang, langsung menenangkan wajah Han Lu yang waspada. Ia menatap Su Hou, bertanya-tanya apakah ia ingin menemani mereka. Namun ia segera menyangkalnya dan menatap Su Hou Sing dengan tatapan waspada, seolah masih bertanya siapa Su Hou. Jangan gugup begitu, Direktur Wu dan aku di sini bukan untuk membahayakanmu, kami di sini untuk memberimu uang. Setelah Su Hou selesai berbicara, tatapannya menyapu gaun tidur Han Lu yang transparan, senyum tersungging di matanya, dan berbagai pose serta foto Han Lu di tempat tidur muncul di benaknya. Sungguh jalang dia. Han Lu segera menutupi tubuhnya dengan tangannya. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan, Bang? Wu Chengjun melemparkan cek senilai 1 miliar yuan di meja kopi Han Lu. Lihat ini, bersambung.